Udah ya? Oke. Ya, lagi asik nonton film dokumenter Dirty Vote yang baru rilis beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik di tengah politik kita, di tengah badai besar yang sedang menghadapi pemilu tahun 2024. Saya sebut ini sebagai badai besar karena pemilu 2024 ini sebenarnya adalah pertarungan antara yang baik dan pertarungan mereka yang tidak menghendaki kebaikan. Atau mungkin menurut teman-teman ada hal yang lebih tepat. Kalau normalnya mungkin ini adalah pertarungan tentang keberlanjutan dan perubahan. Tetapi menurut saya 2024 ini adalah pertarungan etika, pertarungan martabat sebuah bangsa. Film Dirty Vote menurut saya sesuatu hal yang menarik di tengah arus politik kita yang sedang diisi dengan hal-hal yang penuh gimmick. Atau mungkin pada nggak suka dengan gagasan kali ya. Beberapa pasangan justru lebih cenderung memunculkan gimmick di tengah publik, tidak mendidik. Padahal yang kita butuhkan adalah pemilu 2024 adalah pemilu yang memberikan harapan dan kepastian bahwa 5 tahun yang akan datang adalah momentum yang baik untuk masyarakat rakyat Indonesia sejahtera sekali lagi. Film Dirty Vote adalah sebuah ulasan yang menarik tentang bagaimana kita melihat politik kita dari perspektif yang berbeda. Tiga ahli tata negara yang berusaha mengupas bagaimana relasi antara kepentingan yang berkuasa sebelumnya dengan yang akan melanjutkan kekuasaannya. Saya tertarik dengan film ini karena coba melihat isu 2024 pemilu presiden dari perspektif yang sangat progresif, dari perspektif yang cukup menggugah. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai fitnah. Tapi bagi sebagian orang yang berpikir, ini adalah kritik, ini adalah gagasan, ini adalah upaya untuk menyelamatkan negara bahkan. Ini adalah pertarungan, kembali lagi saya katakan, pertarungan apakah kita berada pada jalur yang benar atau kita terus berada pada jalur yang salah. Mungkin bagi teman-teman saya agak berlebihan mengatakan kita berada di jalur yang salah. Bila kita lihat lebih dalam, apakah kita sedang berada di jalur yang tepat atau yang salah? Bayangkan, politik kita diisi dengan sesuatu hal yang pragmatis menurut saya. Perkawinan antara kepentingan politik dengan kepentingan bangsa justru menyengsarakan rakyat. Banyak alat negara digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kekuasaan sebagian orang. Bukan justru berujung pada rakyat yang semakin sejahtera. Ini adalah sesuatu hal yang wajar dikritik, muncul di film ini sebagai pengingat bahwa anak muda harus memilih pemimpin bukan karena gimmick, tetapi memilih pemimpin karena kemampuan dia memberi harapan untuk masa depan Indonesia. Kita lihat banyak sekali situasi politik kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang menurut saya tidak normal. Kenapa? Bayangkan, etika sudah tidak ada lagi di Pilpres 2024. Gagasan hampir kecil kita bisa lihat. Yang muncul justru gimmick. Justru bagaimana membohongi masyarakat, anak muda, dengan goyangan-goyangan. Membohongi anak muda dengan sesuatu hal yang tidak substantif. Tidak pernah menceritakan tentang bagaimana mengakses, mencapai sesuatu hal yang diinginkan oleh negara. Justru yang muncul adalah ketika tidak mampu menjawab gagasan. Pertanyaan berujung pada goyang-goyang, berujung pada emosi. Sama seperti ketika kritik yang muncul di film Dirty Vote. Bagi mereka, ini adalah fitnah. Harusnya, bila ini tidak benar, lawan dengan data. Katakan sesuatu hal dengan data pula. Karena kita tahu bahwa yang muncul di forum itu adalah para ahli tata negara
yang juga mengajukan research tentang satu isu politik Indonesia menggunakan data. Mereka menggunakan metodologi. Come on, bagi teman-teman yang merasa bahwa ini merugikan salah satu pihak, memojokkan salah satu pihak, ajukan datanya. Mana data yang bisa kalian tawarkan kepada anak muda sehingga anak muda bisa benar-benar memilih bukan karena gimmick. Bayangkan relasi kuasa antara presiden dengan PJ gubernur yang diulas sedemikian rupa. Atau mungkin bahkan pemekaran provinsi di Indonesia bisa dibaca secara politis karena kepentingan 2024. Atau mungkin bagi-bagi sembako yang dimobilisasi sedemikian rupa yang menguntungkan hanya beberapa orang. Ini sebuah ironi negara demokrasi, negara yang ingin terus tumbuh mapan secara demokrasi, tetapi mendidik warga negara dengan cara yang tidak etis. Mendidik warga negara untuk minta-minta sembako, ngantri sembako. Harusnya pemerintah di tengah politik yang seperti ini mengambil posisi sebagai negarawan, bukan justru mengintervensi politik, mengintervensi pertandingan, seolah-olah pertandingan sudah disetting dari awal. Saya harap teman-teman muda, anak-anak muda, memilihlah dengan gagasan, dengan rasionalitas, dengan membandingkan. Karena pertarungan 2024 ini adalah penentu apakah Indonesia ke depan bisa menjadi jauh lebih baik lagi atau justru semakin buruk lagi. Hutang 8.041 triliun jangan sampai dilupa. Pelanggaran HAM jangan sampai ditinggalkan. Kebebasan jangan sampai kita kesampingkan. Dan yang paling penting, kita menginginkan Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Karena kesehatan bisa diakses oleh siapapun, pendidikan bisa diakses oleh siapapun, tidak ada lagi orang yang ngantri di rumah sakit, tidak ada lagi orang yang tidak sekolah karena alasan tidak mampu mengakses pendidikan. Itu tanggung jawab negara. Solusinya bukan hanya sekadar bansos, solusinya bukan hanya bidik misi kalau di perguruan tinggi, atau kartu Indonesia Pintar, tetapi bagaimana seluruh sumber daya yang ada di Indonesia bisa dikelola dengan baik. Bila dikelola dengan baik, saya percaya kita bisa lebih survive dari Qatar, dari Arab Saudi, dari negara-negara Arab yang hanya mengandalkan minyak untuk mensejahterakan masyarakatnya. Di sana jadi pengangguran dibayar negara. Di Indonesia jadi pengangguran dikasih uang oleh negara. Tapi momentuman pas momen politik atau serangan fajar. See you.